Beberapa hari lalu, Om Deddy Corbuzier mengundang Om Indra, yaitu salah satu YouTuber yang isi kontennya mereview produk-produk Apple. Lebih banyak ke situ. Di awal podcast Om Deddy, Om Deddy langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat frontal ya. Jadi, kenapa sih orang itu merasa jadi orang kaya ketika menggunakan produk Apple? Kenapa sih orang sampai rela jual keperawanan, jual ginjal hanya untuk bisa beli produk-produk Apple? Nah, itu yang diajukan pertanyaan itu kepada Om Indra. Kalau bahasanya Om Deddy sih, gua mau protes nih gitu. Dan Anda bisa lihat sendiri videonya. Nah, supaya Anda bisa tahu utuh pertanyaan Om Deddy, saya akan munculkan potongan saat Om Deddy Corbuzier mengajukan pertanyaan kepada Om Indra di awal video podcast itu. Om Deddy Corbuzier, mohon izin ya, saya ambil sedikit videonya. Dulu, tapi sebelumnya Om Deddy terima kasih atas kesempatannya. It's an honor. Thank you. It's an honor for me to have you here. Dan kenapa saya ada di sini, Om? Gini Anda loh, mau protes bos, apa? Gini loh, gue itu gue punya Apple product, ya. Karena kadang-kadang gue kalau misalnya ngedit pakai iMovie dan sebagainya, paling cepet lah, gitu. Kenapa orang-orang yang pakai iPhone kayak lu, dianggapnya orang sukses, orang kaya, dianggapnya orang yang berhasil, dianggapnya anak-anak kalangan SCBD. Waduh, udah cukup, Om. Kenapa gitu? Apa spesialnya sampai orang-orang pengguna iPhone itu sampai ada orang jual ginjal hanya untuk beli iPhone? Ada orang kemarin katanya jual indung telur, sel telur, sel telur, sel telur tuh banyak loh, Ju. Dia jual satu ya. Oh, di Keteng. Di Keteng. Enggak. Dapat iPhone. Enggak, ya, oke. Anaknya kemana-mana. Sampai ada penyewaan iPhone. Nah, hanya untuk status sosial. Nah. Padahal Android yang harganya lebih dari iPhone banyak. Bukan ada lagi. Banyak. Oke. Ini protesnya banyak sekali. Saya mau bahas yang mana dulu nih, Om? Nah, itu tadi videonya. Lalu, apa yang mau saya lakukan dalam konten kali ini? Saya ingin menjawab pertanyaan Om Deddy Corbuzier dalam perspektif ilmu vibrasi. Selamat menyimak. Desain manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, sebagaimana sudah saya sampaikan di bagian prolog, saya mau memberikan tanggapan terhadap apa yang ditanyakan oleh Om Deddy Corbuzier dalam podcastnya kepada Om Indra. Nah, tema kita dalam kesempatan kali ini adalah menggunakan produk-produk Apple bikin Anda miskin atau bikin Anda kaya. Tinjauan dari ilmu vibrasi. Jadi saya tidak akan membahasnya dari aspek marketing dan sebagainya. Cuman saya ingin langsung menghunjam ya kepada satu fenomena di mana kalau orang udah pakai HP iPhone tuh kesannya jadi kaya gitu loh. Nah, sekarang saya langsung mengawali pertanyaannya begini. Ini Apple ya. Kalau Anda pakai produk Apple itu bikin Anda semakin kaya atau semakin miskin.
Nah, di sini kita akan menjawabnya menggunakan pendekatan ilmu vibrasi ya, tentunya dengan segala kompleksitasnya ya. Kadang saya nyerempet-nyerempet juga ke ilmu yang lain. Tapi titik tekannya di sini. Nah, sebelum nanti ada yang komentar bertanya-tanya, ngapain sih? Atau apakah saya kredibel untuk membuat video ini menanggapi tema yang ada dalam videonya Om Deddy Corbuzier? Saya perlu sedikit show off. Jadi saya ini pengguna produk Apple. Ya, saya tunjukin biar Anda tahu ya. Ini adalah MacBook Pro Retina Display. Jadi saya beli itu tahun bukan. Ini dulu. Ini adalah MacBook Pro Retina Display. Waktu itu saya beli 25 juta pada tahun berapa ya? Udah lama banget nih tahunnya. Saya sampai lupa. Oke, ini 25 juta produk Apple. Itu pertama kali yang saya beli. Kemudian saya beli ini MacBook apa ini namanya? MacBook Air ya. Ini harganya 15 jutaan. Kemudian ini adalah iPhone 12 Pro Max. Harganya sekitar 20-an ya. Ini 20-an. Dan ini juga iPhone 12 Pro Max. Kalau tadi Pro, ini Pro Max. Ini harganya 28-an ya. 28 karena ini yang 500 GB. Sama satu lagi, sebentar, mohon izin menghilang. Shoo. Ya. Ini adalah AirPods Pro. Ya, AirPods Pro ya, apa namanya? Yang untuk di kuping itu. Ini harganya 3,5 juta. Nah, jadi saya sudah sedikit pamer ya. Nah, saya tunjukin itu biar Anda bisa mendapatkan sebuah keyakinan bahwa saya layak untuk membahas tema ini. Nah, gini pertanyaannya. Apakah Anda perlu ikut-ikutan saya beli produk Apple seperti tadi sebanyak itu? Dan kalau Anda ikut-ikutan, apakah itu bikin Anda semakin kaya atau semakin miskin? Nah, jadi gini. Kalau kita bicara di masyarakat, ya di sini kan macam-macam nih, masyarakat berkelas-kelas ya, kalau secara ekonomi dan sebagainya. Kita harus mengakui ada fenomena bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau dia menggunakan produk Apple, ya iPhone lah contohnya, itu akan nampak dia sukses, dia nampak kaya, punya banyak uang dan sebagainya. Jadi salah satu cara panjat sosial yang paling mudah adalah Anda menggunakan produk-produk Apple. Nah, walaupun faktualnya lebih dalam, sebetulnya ada juga orang-orang kaya yang tidak suka produk Apple. Saya punya banyak alumni saya yang kekayaannya jelas di atas saya, tidak suka produk Apple. Nah, jadi gini, teman-teman. Yang menjadi titik tekan di sini kan kita lihat bahwa ada satu fungsi gengsi, prestis dari produk Apple yang menimbulkan satu penilaian bahwa seseorang itu kaya, sukses dan sebagainya. Itu kan yang dikritik. Karena Om Deddy kan mengatakan bahwa produk-produk lain juga ada yang lebih mahal loh. Samsung ada handphone yang mahal. Kemudian saya juga pernah punya Samsung ya, yang paling mahalnya itu Samsung Galaxy Note waktu itu. Kemudian Oppo juga punya, Huawei juga produk punya. Tapi ketika Anda bawa Huawei, bawa Samsung dengan bawa iPhone, Anda akan dicap punya prestis lebih tinggi kalau bawa iPhone. Ini Anda harus menerima kenyataan itu. Nah, jadi saya pribadi sebetulnya sejak dulu banget ya, itu sudah mampu membeli produk Apple. Cuman karena saya adalah pembeli yang rasional, walaupun saya mampu membeli, saya itu betul-betul kudu tahu saya kalau beli produk ini keuntungannya apa. Jadi waktu itu saya pengguna fanatik Windows dan sangat
ragu untuk pindah ke Macintosh ya. Nah, akhirnya karena saya mempelajari dulu, akhirnya saya beli produk MacBook Pro Retina display tadi itu. Dan betul saja setelah 1 bulanan saya beradaptasi, saya malas banget pakai Windows. Makanya wajar ada satu kalimat, when you go Mac, you never go back. Anda baru tahu nanti kalau udah pakai produk MacBook Air atau MacBook Pro, pokoknya pakai Macintosh, Anda baru tahu itu ternyata enak banget dibandingkan Windows. Nah, oke ya, nanti saya cerita satu hal lagi yang lebih spesifik ke sini. Jadi boleh dibilang gini, dari semua produk Apple, kecuali AirPods Pro tadi ya, saya membeli iPhone itu terakhir. Banyak teman yang ngajakin saya membeli iPhone dari sejak seri-seri sebelumnya. Tapi saya itu begini, aku itu pengguna MacBook sejak dari lama, tapi mau beli iPhone tuh rasanya kok masih belum klik gitu loh. Karena saya tipe orang yang bukan membelinya karena gengsi kan. Ingat, saya sudah mampu membeli iPhone sejak lama. Jadi, saya tidak perlu panjat sosial untuk menunjukkan saya punya uang gitu loh. Nah, jadi saya sangat rasional banget untuk membeli barang. Sampai akhirnya saya putuskan membeli itu di iPhone 12 kemarin itu. 12 Pro Max dan sebagainya. Dan sampai sekarang sudah iPhone 13 dan udah mau keluar iPhone 14, saya belum berminat ganti. Karena itu masih sangat berfungsi. Nah, sekarang teman-teman, kenapa ada orang yang sampai membela-bela jual keperawanan ya, mau dipakai om-om, mau melakukan hal-hal yang menurut saya rada-rada gila untuk sekedar membeli iPhone? Jawabannya jelas, karena dia ingin panjat sosial. Nah, lalu panjat sosial ini sebetulnya dampaknya positif atau negatif? Kita akan melihat dari dua sisi. Jadi gini, ketika Anda membeli produk Apple nih, misalnya Anda belum beli produk Apple, Anda otomatis oleh sebagian lingkungan yang memahami brand Apple kroak itu akan dianggap Anda punya duit, Anda orang kaya. Tapi kan yang kita mau bahas, apakah ketika Anda menggunakan produk Apple, ini akan membuat Anda semakin kaya dalam faktualnya, atau sebetulnya Anda miskin karena mumet bayar cicilannya, karena Anda tidak bisa beli cash misalnya. Atau Anda jadi terjerat pergaulan di kalangan orang pengguna iPhone yang benar-benar kaya, sehingga Anda memaksakan diri untuk kongko-kongko dengan biaya yang tidak murah. Jadi, kalau saya pribadi, kenapa dulu saya pertama kali membeli MacBook? Ada salah satu guru saya, ya, itu ngomong ke saya, kalau kita ingin dibayar jauh lebih mahal, pertama kali yang harus kita lakukan adalah sebisa mungkin meminimalisir, merampas hak-hak penghasilan orang lain. Contohnya apa? Membajak produk. Nah, Anda harus jujur mengakui di Indonesia, kebanyakan orang yang ngebajak software, yang ngebajak aplikasi, itu kebanyakan adalah pengguna Windows. Saya dulu adalah orang komputer. Saya ngajar kursus. Dan di situ entah sudah tidak terhitung berapa kali dulu saya menginstal Windows bajakan. Nah, ketika mendengarkan nasihat guru saya itu, saya nanya lebih jauh, memang apa Pak hubungannya? Dia bilang, saya sejak menggunakan produk-produk Apple, penghasilan saya naik drastis. Loh, kenapa? Karena Apple mendidik kita untuk tidak ngebajak. Semua aplikasi di dalam Apple itu berbayar. Nah, ini garis bawahnya ini ya. Jadi, Apple tuh produknya kenapa mahal? Jadi kayak ini ya, MacBook ya. MacBook ini kenapa mahal? Karena dia tuh satu paket. Jadi, sudah ada sistem operasi, Macintosh, sudah ada dikasih semacam Microsoft Word-nya, tapi apa tuh namanya di sini? Sudah ada yang untuk PowerPoint, tapi namanya beda di sini. Jadi, komplit, Anda membeli ini semua sepaket dengan semua aplikasi dan Anda nggak perlu ngebajak, nginstal dari third party. Sementara Windows, kalau Anda beli Windows, ya biasanya tuh, Anda akan terpisah membeli Microsoft Office. Dan karena Anda misalkan tidak ada anggaran, Anda akhirnya pakai Microsoft Office bajakan. Belum yang lain bajakan. Jadi, sebenarnya kalau
laptop-laptop yang ber-Windows itu digunakan sistem sepaket kayak produk Apple, kayak MacBook, maka harganya jadi tinggi banget, jangan salah loh. Jadi produknya tuh karena satu paket, semuanya berbayar di awal sekalian. Nah, karena pretelan di Windows, makanya banyak orang merasa itu produknya murah. Walaupun dalam prakteknya saya tetap kena kebiasaan pakai Microsoft Office, saya beli lagi Microsoft Office for Apple, for MacBook. Nah, jadi ketika Anda membeli produk Apple, itu spiritnya itu adalah Anda tidak mau ngebajak produk orang. Ya kan? Anda melatih untuk menaikkan angka keuangan Anda. Oke. Kemudian Anda ingin mencoba masuk ke dalam sebuah resonansi orang-orang yang betul-betul kaya yang menggunakan produk itu. Ingat ya, jadi kan itu kan banyak juga orang-orang kaya tuh menggunakan produk itu. Kita masuk ke resonansinya di situ. Nah, ketika alasan-alasan ini yang mendorong Anda menggunakan produk Apple, ini akan membuat Anda semakin kaya. Karena Anda tidak membajak produk, ya. Anda masuk ke resonansi orang kaya, ya. Kemudian Anda menaikkan kemampuan Anda untuk membeli sesuatu. Ini Anda akan bisa jadi semakin kaya, penghasilan naik. Kan saya pernah cerita di video udah lama, setelah saya membeli produk Apple, itu korporasi menghargai saya tuh tinggi sekali. Saya nggak perlu sebutin, tapi tinggi sekali, naiknya parah. Yang dulunya angka segitu itu, perusahaan-perusahaan itu sangat berat untuk mengundang saya. Tapi ketika saya berlatih untuk lebih berubah, tadi dengan spirit tadi, saya semakin bisa menaikkan angka penghasilan yang boleh dibilang jauh ini naiknya dengan saya modal beli Apple ini. Nah, tapi ketika spirit Anda membeli produk Apple itu hanya sekedar ingin nampak kaya, hanya ingin diakui, ya, Anda ingin menyombongkan diri. Ketika spirit ini dominan, inilah yang bisa membuat Anda justru rezekinya semakin seret ketika menggunakan produk Apple. Tipis sih, ketika Anda pakai produk Apple, Anda merasa percaya diri, Anda merasa I love myself. Oh, aku mampu membeli barang eksklusif ini. Menimbulkan satu getaran kepercayaan diri yang kuat. Ini bisa membuat Anda semakin kaya. Tapi kepercayaan diri itu dengan kesombongan diri itu tipis sekali. Jadi, pertanyaannya, Anda tuh di mana? Ya dicek aja setelah Anda menggunakan produk Apple. Anda jadi semakin kaya atau semakin miskin? Nah, kalau ditelusuri sebabnya karena perbedaan intensi, perbedaan niat, perbedaan spirit di balik Anda saat membeli dan menggunakan. Nah, jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan Om Deddy Corbuzier, kenapa ada orang rela mati-matian melakukan itu? Nah, sekarang ya kita harus jujur, orang-orang seperti itu yang sampai jual ginjal, jual keperawanan, mereka ingin membeli produk Apple itu dengan intensi yang di sini. Jadi bisa saja orang-orang seperti itu akan semakin miskin dan terjebak dalam lingkaran itu. So, jadi dalam video ini saya netral aja. Artinya, kalau Anda mau beli produk Apple, silakan. Dan kalau Anda ingin membuat produk Apple itu bermanfaat secara vibrasi kepada Anda, gunakanlah pendekatan seperti yang tadi saya uraikan. Dan hindarilah dengan pendekatan yang di bawah ini. So, balik lagi akhirnya kita harus akui juga bahwa semua barang itu punya nilai fungsi dan nilai gengsi. Tetapi pastikan gengsi itu bukan menjadi satu tujuan utama. Karena kalau Anda betul-betul berkualitas, Anda akan bergengsi. Tapi kalau Anda ngejar gengsi, Anda bisa semakin miskin, semakin kehilangan kemampuan untuk menghadirkan rezeki. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.